Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadila Nazwarina Kamila, berasal dari Tadris IPS 3, NIM 21410109003. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mini riset UAS metode penelitian yang berjudul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mini riset ini. Media sosial merupakan platform yang sangat penting digunakan dimanapun saja, kapanpun saja, oleh khalayak ramai. Dan keberadaan media sosial juga mempermudah pelayanan akses informasi untuk mendapatkan akses kesehatan, dan lain-lainnya. Sangat penting untuk manusia saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak masyarakat yang masih kurang sadar atas kesadarannya terhadap lingkungan. Padahal di Indonesia kaya sekali akan sumber daya alam. Namun sayang sekali bahwa dalam beberapa tahun ini pertumbuhan ekonomi yang sangat memburuk dan membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Yang contohnya ada kebakaran hutan, polusi air, dan masalah lingkungan lainnya telah menjadi permasalahan yang sangat rumit dan memerlukan kesadaran dan kepedulian masyarakat sekitar. Melalui beberapa platform digital yang tersedia, pengguna dapat mengakses dengan cepat dan terupdate mengenai isu-isu tentang lingkungan sekitar dan memberikan akses langsung dan terkini yang membentuk pola pikir manusia untuk menjadi positif lagi. Dengan perkembangan lingkungan yang kecepatan akses penyebaran ini memastikan bahwa permasalahan itu penting, perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat dan pemerintah itu juga. Salah satu caranya yaitu menggunakan media sosial. Media sosial menjadi alat alternatif yang paling efisien dan mudah diakses, menyebarkan informasi, menanggulangi isu, dan adanya internet semakin mudah diakses bagi semua kalangan dapat membuka kembali kondisi dan permasalahan lingkungan yang ada. Video animasi yang canggih, foto-foto keindahan alam dapat menjadikan bekal untuk mempromosikan dan memberi motivasi untuk lebih sadar akan lingkungan sekitar kita, khususnya kaum milenial saat ini dong. Namun, ada saja rintangan dan tantangan dalam menggunakan platform internet ini. Berita hoax dapat mudah tersebar di media sosial. Masyarakat cepat menangkap berita itu dengan cepat dan pengguna banyak yang menyalahgunakan informasi tersebut dan menyebarkan berita hoax. Terutama pada kaum milenial saat ini yang pintar sekali akan bermedia sosial. Kaum milenial harus meningkatkan literasi digital dan krititas masyarakat terhadap informasi yang mereka serap di media sosial. Media sosial telah mempengaruhi kesadaran lingkungan terutama di kalangan milenial dengan adanya platform seperti TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Kaum milenial dapat mendapatkan informasi serta isu-isu lingkungan yang terjadi dimanapun dan di saat itu dengan cepat dan mudah dijangkau. Berkurangnya kesadaran lingkungan, penulis tertarik untuk menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran lingkungan pada kaum. Dan untuk rumusan masalah pada mini riset ini, untuk metode penelitian yang saya menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi dan menyusunnya dengan mengimplementasikan. Kajian deskriptif ini dilakukan dengan awalan mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, merumuskan kaedah-kaedah terhadap keteraturan yang terdapat pada keteraturan data itu, khususnya kajian morfsintaksis. Kajian dimulai dengan merumuskan masalah, merumuskan fokus kajian, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kajian. Dilanjutkan dengan pengumpulan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama, kesadaran diri menurut Soemarno
dan Sudarsono adalah bentuk dari kepribadian yang dimiliki seseorang. Dikatakan pribadi yang telah berjati diri, bukan hanya pribadi diri mereka masing-masing, namun melihat dari penampilan, cipta, dan serta karsa. Sistem penilaian dengan cara pandang serta akhlak dan tingkah laku yang dimiliki individu tersebut. Menurut pendapat Joseph Murphy, kesadaran adalah sebuah kesadaran akan suatu perilaku yang mereka lakukan, merupakan pikiran sadar yang dapat mengatur pikiran untuk menentukan sebuah pencapaian individu yang mereka inginkan, seperti berbuat baik atau berbuat buruk dan lain sebagainya. Sumano Sudarsono mengemukakan untuk proses pembentukan sebuah kesadaran, menganalisis bentuk visualisasinya. Yang pertama, sistem nilai perilaku pada kehidupan serta ketuhanan. Yang kedua, sudut pandang pada kebersamaan. Yang ketiga, perilaku beretika serta teliti dan cermat. Menurut Dessler menyatakan pentingnya sebuah sumber daya manusia terhadap suatu organisasi yang terletak pada kesadaran manusia dengan berinteraksi positif terhadap 13 pekerja yang mengarah pada proses tujuan berorganisasi. Colbert L. Mattis menyatakan dalam mengukur berhasil atau tidaknya sebuah tujuan organisasi dapat dilihat dari pencapaian yang telah dicapai mereka, serta sebuah kesadaran manusia terhadap pelaksanaan sebuah kegiatan dengan memilih sebuah tujuan yang ingin mereka capai. Baron menyatakan sadar diri terhadap emosional yang dimiliki merupakan potensi dalam mengenal perasaan pada dirinya, serta memahami apa yang dirasakan dan mengetahui dari mana sebabnya. Goleman tahun 2001 menyatakan sadar diri merupakan potensi memahami kondisi waktu emosi terjadi. Kesadaran diri adalah pedoman dari kecerdasan emosional. Pada proses tahap ini diperlukan sebuah pemantauan terhadap perasaan yang akan menimbulkan sebuah pemahaman terhadap dirinya. Para kaum muda milenial mempunyai berbagai macam karakteristik. Mereka lebih suka memegang kendali, tidak mau terikat dengan tenaga yang terlalu banyak, serta tidak menyukai seperti duduk di dalam ruang untuk melakukan pekerjaan. Pemanfaatan sebuah teknologi yang dilakukan oleh para generasi milenial dalam melakukan penyelesaian tugas merupakan sebuah inovasi yang sangat kreatif. Dengan adanya sebuah kebutuhan yang ingin mereka cukupi, salah satu caranya yakni melakukan penyelesaian tugas dengan memberikan tantangan kepada mereka. Secara pribadi, generasi milenial merupakan memaksimalkan sebuah pemecahan masalah tersebut. Secara pribadi, dengan adanya online ini, mereka mencari sebuah peluang untuk mengetahui sebuah jaringan yang lebih luas dan bergabung pada komunitas serta berinteraksi dengan penggunaan media sosial di seluruh dunia. Seperti yang sudah kita lihat masyarakat Indonesia saat ini, semakin banyak yang berpengaruh dengan pola hidup berat dan penggunaan teknologi modern yang semakin berkembang pesat. Melalui platform perkembangan yang cepat, informasi serta budaya dari luar dapat diserap secara cepat dan mudah oleh masyarakat Indonesia. Pola hidup di luar diterima dengan cepat hingga pola hidup di Indonesia mengikuti gaya kebarat-baratan, dan hampir saja banyak sekali makanan, pakaian, dan pola hidup mereka mengikuti gaya barat serta menghilangkan tradisi yang ada di Indonesia. Media sosial juga mengubah kesadaran lingkungan kaum milenial terkait dengan krisis lingkungan yang sudah terjadi pada skala nasional hingga global. Pada tahap proses yang ini menimbulkan sebuah ancaman eksistensi planet bumi. Hal ini terbukti di mana manusia, hewan, serta tumbuhan bertempat tinggal serta melanjutkan tumbuh kembang kehidupannya. Salah satu indikator yang menyebabkan sebuah kerusakan lingkungan yakni cukup nyata terlihat dari kehidupan kita serta sudah sering kita alami, seperti hal yang terjadi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan yang berdampak pada kelaparan serta kesulitan dalam mencari air untuk kehidupan di berbagai wilayah di Indonesia. Polusi udara serta pemanasan global, kepunahan spesies tumbuhan dan hewan serta ledakan hama yang
mengancam nyawa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berbagai macam kerusakan lingkungan di sekitar kita tersebut terjadi baik dalam lingkup nasional hingga global, dan memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya pada kaum milenial saat ini loh. Media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesadaran lingkungan dengan menyediakan platform untuk berbagai informasi, untuk kampanye, dan gerakan yang berkaitan dengan isu-isu ya terhadap lingkungan. Melalui media sosial, orang dapat lebih terhubung dan mengampanyekan perilaku tentang kesadaran lingkungan dan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Namun, perlu diingat lagi bahwa media sosial juga dapat memicu kontroversi dan informasi yang hoax saat ini, sehingga penting untuk memilah informasi yang baik. Dengan banyaknya informasi yang beredar sekarang, kita harus dapat memilah mana informasi yang positif dan negatif. Secara perlahan, efektif media sosial dalam membentuk sebuah pandangan masyarakat terhadap seorang, melihat kepribadiannya secara bagaimana orang tersebut menyikapi sebuah masalah dalam lingkungan di sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang kedua. Dia memperlihatkan pada masyarakat dalam melakukan kehidupan yang standar layak bagi manusia. Secara tidak langsung akan mengakibatkan masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap lingkungan, apakah mereka layak atau telah memenuhi standarnya. Dengan sebuah gambaran tersebut lebih banyak disebabkannya dengan adanya mereka lihat dan serta dibaca melalui media sosial secara langsung. Bahkan media sosial bisa menunjukkan masyarakat seperti apa terbentuk di masa yang berikutnya. Media sosial menjadi acuan penting dalam melakukan perdorongan masyarakat melakukan kecerdasan serta kritis terhadap sebuah masalah yang dapat memberikan sebuah implikasi yang luas bagi mereka. Secara psikologis, sebuah arus informasi yang telah diterima dalam kehidupan seseorang akan mengakibatkan pengaruh terhadap kesadaran serta sikap seseorang. Khususnya kaum milenial ini, pola perilaku generasi milenial sedikit akan mempengaruhi bagi kaum milenial bagian dari masyarakat terkait dengan sebuah informasi yang mereka serap. Salah satu kasus sedang menjadi perhatian sekarang yakni mengenai global warming sosial. Salah satu kasus tersebut sedang menjadi perhatian yang sangat penting. Para media sosial menjadi solusi utama untuk meningkatkan sebuah kesadaran kaum milenial pentingnya untuk sebuah pelestarian terhadap lingkungan melalui sebuah kegiatan seperti penyuluhan, kampanye yang dilakukan untuk pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan tujuan untuk tidak terjadinya sebuah bencana alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengatasi kurangnya kesadaran lingkungan disebabkan oleh media sosial, penting untuk yang pertama, adanya pendidikan dan informasi yang akurat. Luasnya informasi di platform digital menjadikan sulitnya menyaring informasi yang kita dapat cepat dan dapat dipercaya faktanya. Karena semua kalangan dapat menyebar informasi dengan cepat dan mudah secara media sosial, termasuk maraknya berita hoax loh. Memberikan informasi yang akurat dan edukatif melalui media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu lingkungan. Yang kedua, kampanye kesadaran lingkungan. Melakukan kampanye positif ini menginspirasi tindakan nyata untuk lingkungan, fokus pada solusi dan perubahan positif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Kampanye di tahun 2021 ini mendorong masyarakat untuk peduli akan lingkungan sekitar dalam menjaga keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia, melakukan tindakan kecil seperti mengurangi limbah plastik, tidak membuang sampah pada sungai, dan menanam tanaman hias di halaman rumah. Yang ketiga yaitu menfilter informasi, mengajarkan keterampilan literasi digital kepada masyarakat agar mereka dapat memfilter informasi yang benar dan relevan, serta mampu mengenali konten yang bersifat manipulatif dan sensasional. Masyarakat harus semakin bijak dalam menyerap informasi dan mudahnya mengakses sebuah informasi yang begitu banyak, dan kita harus meneliti secara baik. Masyarakat harus lebih teliti dalam melakukan penjaringan sebuah informasi. Dan
Kita semestinya harus semakin bijak dalam menyaring sebuah informasi seperti semestinya dilakukan di platform. Ketika mendapatkan fakta informasi, kita harus meneliti dan menelaah dengan baik mana sisi fakta yang ada di informasi tersebut. Hal itu dikarenakan sudut pandang dari suatu maupun kelompok terhadap sebuah kebenaran yang berbeda. Dengan begitu akan terjadinya sebuah faktor secara internal maupun eksternal yang akan berpengaruh terhadap kebenaran suatu informasi tersebut. Yang keempat yaitu kolaborasi, mendorong kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah LSM dan perusahaan dan pemerintah juga untuk meningkatkan kesadaran lingkungan untuk berpartisipasi terhadap kesadaran lingkungan. Contohnya seperti mengurangi penggunaan plastik, berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan lainnya. Yang keenam, penyebaran pesan yang positif, mendorong penyebaran pesan yang positif dan inspiratif melalui media. Baik, sekian pemaparan dari mini riset ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.